Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Muhammad Arif, biasa dipanggil Fadil. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kombinasi bisnis dan konsolidasi yang sudah saya buat dalam bentuk presentasi PT Merdeka Copper Gold Tbk. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menganalisis laporan keuangan PT Merdeka Copper Gold dengan fokus pada dua aspek utama dalam akuntansi keuangan lanjutan, yaitu kombinasi bisnis. Yang kedua, menganalisis proses akuisisi perusahaan oleh MDKA, pencatatan goodwill-nya apa, serta penerapan PSAK 22 dalam mengakuisisi dan mengukur kombinasi bisnis. Yang ketiga, konsolidasi laporan keuangan. Yang keempat, bagaimana MDK melakukan konsolidasi terhadap entitas anaknya sesuai dengan ketentuan PSAK 65 serta mengevaluasi penurunan nilai goodwill menggunakan PSAK 48. Dengan pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan terang bagaimana strategi ekspansi MDK ini yang tercermin secara akuntansi dan disajikan secara transparan dalam laporan keuangannya. Kita mungkin membahas sedikit profil perusahaannya karena ada baiknya kita tahu dulu MDK ini apa sih. Jadi industri yang fokusnya adalah pertambangan logam mulia dengan dasar seperti emas, tembaga, dan nikel. Tahun berdirinya 2012, IPO-nya 2015 di Bursa Efek. Fokus utama produksi emas dan tembaga, ekspansi ke sektor nikel, dan lain-lain. Anak usahanya ada PT Merdeka Bateri Material, PT Batu Tua Tambang Abadi, PT Merdeka Singsan Indonesia. Visi bisnis menjadi pemain kunci dalam transisi energi dan industri logam pada masa depan. Transformasi menjadi tambang tambang konglomerasi. Di 2021, dia mengakuisisi tambang Wetar melalui Eastern Field Development Ltd. Tambang tembaga aktif di Pulau Wetar memperkuat lini logam dasar. Jadi akuisisi di sini yang saya bahas tidak cuma satu, tapi banyak sekali karena skala perusahaannya ini besar. Jadi tidak mungkin mengambil satu sampel. Yang kedua, 2022 masuk ke industri nikel dan energi, mengakuisisi 50,3% PT Merdeka Bateri Material, akuisisi PT Hamparan Nusantara HLN melalui BTA, fokus pada bahan baku dan listrik. PT Merdeka Bateri ini menjadi anaknya karena sudah diakuisisi 55,3%. Kita tahu di atas 51% itu adalah owner dari suatu perusahaan jika membeli saham tersebut. Yang kedua, IPO anak usaha dengan ESG dan ESG rating naik. 2023 BMA resmi go public di BI April 2023. MBMA ini adalah anak dari PT Copper Gold atau Merdeka Battery Materials. Peringkat ESG meningkat menjadi A dari MSCI, tertinggi di sektor tambang Indonesia. Nah, 2024 kemarin finalisasi konsolidasi PT Huaneng Metal Industry goodwill sebesar 358,69 juta. Jadi, apakah perusahaan ini punya goodwill? Ada. Goodwill-nya dari tahun 2020 yang saya lihat di keuangannya, di laporan keuangan hingga sekarang tidak menurun. Fokus strategi pada peningkatan efisiensi operasional dan pengembangan energi terbarukan. Kombinasi bisnis. PT Merdeka Copper Gold Tbk melalui anak usahanya PT Merdeka Bateri Materials melakukan akuisisi terhadap beberapa entitas strategis, salah satunya PT Huaneng. Akuisisi ini dicatat menggunakan metode akuisisi. Jadi jawabannya adalah seperti tadi, anak perusahaan ini melakukan metode akuisisi, metode konglomerasinya. Tidak, kan ada beberapa jenis seperti yang dijelaskan. Seperti yang kita tahu ada beberapa jenis, jadi di sini jenisnya akuisisi. Dan pihak yang menguasai pengakuisisi adalah MBA atau Merdeka Battery Materials. Pencatatan goodwill-nya sebesar 358. Kita bisa lihat di sini. Goodwill-nya 358. Ini per 2024. Kombinasi bisnis ini bertujuan untuk apa sih? Memperkuat integrasi vertikal di sektor baterai kendaraan listrik, menambah kapasitas produksi dan efisiensi rantai pasok. Karena kita tahu untuk menguasai suatu sektor, kita harus menguasai dari hilir ke hulu. Seperti contoh Indomie yang menggunakan mengakuisisi tepung, perusahaan tepung untuk diakuisisi. Akhirnya dia tidak akan kekurangan tepung karena
bahan dasar Indomie adalah tepung. Itu adalah contoh akuisisi vertikal atau integrasi vertikal. Jenis konglomerasi atau integrasi vertikal. Karena HNMI adalah perusahaan nikel metal yang menjadi bahan baku penting dalam ekosistem baterai listrik, dan MBA adalah pemain sektor baterai dan hilirisasi listrik, maka akuisisi ini memperkuat rantai pasok internal. Saya seperti yang saya tahu, dia ingin menguasai dari ujung ke ujung hingga menjamin bahan baku, pasokan baku, meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Jadi pemasoknya itu dari diakuisisi. Jadi akhirnya tidak ketergantungan dengan pihak luar. Selain vertikal, akuisisi ini juga menggunakan konglomerasi berkaitan, related diversified conglomeration. Akuisisi ini juga memperluas lini bisnis MDKA ke sektor energi baru dan terbarukan, sehingga termasuk konglomerasi dalam industri sejenis satu rantai nilai, tapi produk akhirnya beda. Penerapan PSAK 65 dalam laporan konsolidasian MDKA. Entitas anak MDKA seperti PT Merdeka Bateri, PT Batu Tua Tambang, dikonsolidasikan sepenuhnya karena MDKA memiliki pengendalian atas entitas-entitas tersebut. Tujuan konsolidasi adalah memberikan gambaran untuk posisi keuangan dan kinerja grup MDKA sebagai satu entitas ekonomi. Yang pertama, pengendalian dianggap ada jika MDKA memiliki kekuasaan antar investasi, eksposur tambahan exposure terhadap imbal hasil variabel, kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil melalui kekuasaannya. Yang kedua, laporan keuangan konsolidasi MDKA menyajikan asetabilitas, pendapatan, dan beban seluruh entitas anak, eliminasi saldo, dan transaksi antar entitas dalam grup kepentingan dan non-pengendali NCI disajikan terpisah. Di sini kita bisa lihat PT Merdeka Gold, PT Merdeka Bateri, PT Batu Tua, eliminasi saldo dan transaksi. Entitas anak MDKA dikonsolidasikan sepenuhnya karena MDKA memiliki pengendalian atas entitas tersebut. Saldo dan transaksi antar entitas dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian. Kepentingan non-pengendali NCI disajikan terpisah. Goodwill dan PSAK MDKA melalui usahanya PT Bateri Materials mengakuisisi beberapa entitas termasuk PT Huaneng Metal Industry. Saya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, memiliki goodwill sebesar 358,69 yang hingga saat ini tidak memiliki penurunan. Dampak setelah kombinasi bisnis. Skala bisnisnya yang pertama meningkat. MDK kini jadi konglomerasi pertambangan terintegrasi emas, tembaga, nikel, hingga baterai. Produknya bertambah karena akuisisi tadi yang membuat semakin lebar, semakin sayap usahanya semakin terbuka. Produksi single metal untuk baterai kendaraan listrik melalui anak usaha MBA, MA, dan HNMI. Goodwill-nya tinggi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, kinerja keuangan pendapatan naik 31%, 2,2 miliar US dollar, namun laba turun karena biaya integrasi dan depresiasi. Saham dan ESG, IPO MEA sukses, SG rating MDKA naik ke A, MSCI persepsi publik positif. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tinjauan kinerja keuangannya. Kita ingin tahu ini bagus nggak perusahaan ini setelah dia yang akuisisi yang lain. Pendapatan bersihnya kita bisa lihat di sini. Saya sudah berikan cuplikannya. Jika ingin melihat lengkapnya bisa langsung ke websitenya PT Copper Medal Gold. Mencapai US 2,39 juta US dollar. Total aset konsolidasiannya 5,230 juta US dollar. Liabilitas 5,25 miliar 237 US dollar. Liabilitas dan ekuitasnya, total liabilitas ada 2,320 miliar US dollar. Total ekuitasnya 2,916 juta US dollar. Tinjauan selanjutnya gross profit dan net profitnya mencapai US 9,80 juta US dollar, turun dari US dollar dari 24,5 juta US dollar. Kita bisa lihat di sini ada penurunan pada pendapatannya dan meningkat untuk laba kotornya meningkat menjadi 176,35 juta dari 149 juta pada tahun sebelumnya. Di sini kita bisa melihat.
Conclusionnya, strategi kombinasi bisnis efektif MDK berhasil melakukan ekspansi melalui akuisisi entitas strategi seperti HNMI menciptakan sinergi antar anak usaha di sektor tambang dan energi baru. Goodwill mencerminkan nilai strategis. Goodwill sebesar 358,69 juta US dollar menunjukkan nilai ekonomi masa depan dan posisi MDK dalam industri baterai kendaraan listrik. Konsolidasi menunjukkan gambaran keuangan yang utuh, kinerja keuangan campuran pendapatan naik signifikan tapi laba bersih menurun karena ada beban akuisisi. Karena akuisisi kita harus membeli perusahaan tersebut dan menjadi induk. MDK masih dalam masa transisi dan penyelesaian pasca integrasi. Reputasi dan SG menaik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang menonton mendapat insight-insight baru dari penjelasan saya. Terima kasih.